Shalom Bapak Ibu semuanya, puji Tuhan ini hari yang indah, Jumat 29 Januari 2022 adalah pertama kali kita sekali lagi mengadakan gathering di Usinda ini, puji Tuhan. Saudara-saudara, 3 hari lagi kebetulan kita juga akan merayakan acara yang istimewa untuk beberapa orang, yaitu Tahun Baru Imlek, ya, hari Selasa, tanggal 1 Februari ini. Jadi hari ini saya ingin menyampaikan sebuah firman berkenaan dengan apa yang kita perlu persiapkan di dalam menyambut Tahun Baru Imlek. Saya undang kita untuk tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi kami, memberikan kami kesehatan sampai hari ini. Dan kami ada sebagaimana ada yang sekarang semata-mata karena anugerah-Mu. Kayak bersyukur boleh melewati tahun 2021. Sebentar lagi Januari 2022 akan kami lewati. Dan sebentar kemudian kami akan memasuki Februari 2022. Bahkan beberapa di antara kami akan merayakan Tahun Baru Imlek. Kami bersyukur Tuhan karena kebaikan-Mu nyata hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Bapak Surgawi, kami sekarang memohonkan Engkau menolong kami untuk boleh mengenal akan isi hati-Mu secara khusus Tuhan di dalam kami menjalani hari-hari dan tahun-tahun kehidupan kami. Nyatakan anugerah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan saya ambilkan dari Roma pasal 15 ayat 13. Satu ayat saja, Roma pasal 15 ayat 13. Saya beri kesempatan Bapak Ibu untuk mempersiapkan di Alkitabnya. Roma pasal 15 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan, dikatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ada 2 kata penting yang disampaikan Paulus kepada jemaat Roma dan juga oleh Tuhan kepada Anda dan saya hari ini. Kata itu adalah pengharapan. Dikatakan semoga Allah sumber pengharapan, dan kemudian biarlah kuasa atau kekuatan Roh Kudus kita memiliki berlimpah-limpah pengharapan. Pengharapan apa? Dikatakan, saya ulangi bacaan kita, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita. Wajahnya boleh senyum, ya, katakan sukacita dan damai sejahtera. Katakan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan atau kuasa Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara, sebagaimana tadi saya sampaikan, 3 hari lagi kita akan memasuki Tahun Baru Imlek. Dan sebenarnya dalam 4 minggu yang lalu kita barusan juga memasuki Tahun Baru Internasional 1 Januari kemarin. Saudara-saudara, memasuki tahun yang baru biasa ada banyak pengharapan-pengharapan. Khusus untuk orang Tionghoa, saudara-saudara, ada banyak sekali tradisi dan kisah-kisah, bahkan kita boleh sebut yang namanya legenda atau mitos atau takhayul berkenaan dengan memasuki Tahun Baru Imlek ini. Mitos yang paling kuno berbicara mengenai setiap kali awal tahun maka akan datang monster yang ganas. Ya, monster ini dikasih nama Nian. Ya, lucunya saudara-saudara, Nian, nama sang monster ini sebenarnya juga di dalam lafal bahasa Mandarin berarti tahun. Jadi Nian itu artinya tahun, ya. Nian Nian Yui artinya setiap tahun ada kelebihan berkat. Nian itu tahun, ya. Jadi dikatakan ada monster. Monsternya namanya apa? Monsternya namanya adalah tahun atau Nian ini, ya. Nian ini monster yang ganas, yang luar biasa, yang kemudian mengobrak-abrik akan semua harta benda daripada penduduk desa. Dan kemudian orang-orang menjadi ketakutan sehingga setiap kali memasuki awal tahun mereka dicekam dengan kengerian yang hebat. Karena monster ini pasti akan datang. Dan ketika dia datang, dia akan mengambil korban nyawa. Bahkan dia menghancurkan akan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Nah, di dalam mitologi itu kemudian dikatakan, ya, di
setelah bertahun-tahun penduduk desa ini mengalami ketakutan yang luar biasa, datang seorang yang sakti. Lalu kemudian orang sakti ini mengalahkan si monster Nian ini, ya, dan kemudian diberitahukan rahasia kepada sang penduduk. Ini monster Nian, ya, rupanya dia takut, dia kalah dengan yang namanya warna merah. Kalau dia lihat warna merah, Nian akan kabur ketakutan. Dan kalau perlu katanya, bunyikan petasan, ya, maka kemudian dibunyikan petasan yang memekakkan telinga yang banyak sekali, dan Nian akan kabur. Dan di awal tahun maka penduduk desa akan terbebas dari bencana. Bapak Ibu saudara-saudara, ya memang kalau kita pikir lebih jauh, ya kalau kita berpikir ini sebenarnya desa yang diserang Nian itu desa yang mana? Enggak ada penjelasan. Ya, Nian-nya monsternya ada satu atau ada banyak? Kalau yang diserang cuma satu desa, kan yang desa lain nggak ada masalah kan sebenarnya. Iya kan? Tapi kenapa cerita di satu desa lalu kemudian bisa berkembang ke semua tempat? Nggak masuk akal. Inilah yang namanya takayul. Ya, takayul itu adalah khayalan yang sangat dipercaya oleh sekelompok masyarakat. Sehingga mau nggak mau harus dipatuhi. Karena kalau tidak dipatuhi, maka seluruh kelompok masyarakat itu bisa marahin, bisa kemudian menghakimi, bahkan kemudian mereka akan mengusir kita dari sebuah tatanan karena dianggap kita tidak tahu adat atau tidak tahu diri. Takayul. Namun mengapa takayul mengenai monster Nian ini muncul? Dan kemudian muncul yang namanya warna merah, muncul yang namanya petasan. Jawabannya sederhana. Setiap kali kita memasuki tahun baru, tentu kita memiliki kekhawatiran. Ya, tahun mendatang apakah kita masih sehat? Tahun mendatang apakah kita masih punya rezeki, kerjaan masih bisa baik atau tidak? Tahun depan apakah ada bencana dan masalah menghadang? Apakah sakit penyakit, pandemi masih berlangsung atau tidak? Banyak sekali pikiran yang dimiliki oleh orang. Secara khusus di dalam tahun baru Imlek selalu dikaitkan dengan permulaan musim semi. Nah, musim semi adalah musim di mana mereka awal bercocok tanam. Nah, semua petani di semua budaya, semua penjuru dunia, setiap kali mau menabur benih, mereka punya sebuah kekhawatiran. Mereka sudah investasi yang namanya membeli benih, lalu kemudian mereka investasi waktu dan tenaga untuk bercocok tanam, tanah harus disiapkan, lalu ketika kemudian benih dimasukkan ke dalam tanah, ada harapan tapi juga ada kekhawatiran. Apakah nanti akan datang hujan pada waktunya, sehingga air kemudian tidak kekurangan? Apakah nanti akan ada hama yang menghancurkan akan panen saya? Jadi karena ada banyak kekhawatiran, hampir semua budaya dan semua penjuru dunia punya upacara-upacara untuk memulai masa awal cocok tanam ini. Bagi bangsa Tionghoa, saudara-saudara, di awal musim semi yang kebetulan adalah dirayakan sebagai tahun baru, ya Imlek ini saudara-saudara, maka mereka juga punya kekhawatiran. Nenek moyang Tiongkok, saudara-saudara, di Tiongkok sana mereka berpikir, kalau saya tanam, apakah saya akan berhasil? Apakah saya bisa dapat hasil yang melimpah atau tidak? Dan yang paling celaka sebenarnya bukan karena serangan hama daripada binatang tikus, belalang, dan segala macam. Yang paling mengerikan adalah hama terbesar sepanjang peradaban, namanya adalah para bangsawan dan tentara-tentara. Kadang-kadang panen sudah muncul, mereka datang dirampas untuk panen. Jadi tidak heran banyak penduduk desa di tanah Tiongkok sana, saudara-saudara, sepanjang di awal musim tanam atau di awal musim semi ini, mereka itu pesimis. Mereka nggak punya semangat. Mereka ya udahlah nanam aja, tapi nggak ada antusiasme. Lalu para tetua daripada desa lalu berpikir ya untuk membangkitkan semangat, lalu mulailah muncul ya sebuah cerita, sebuah dongeng, sebuah khayalan yang akhirnya dimitologikan, dimitoskan, artinya adalah cerita-cerita yang kemudian ditempelkan pada sebuah sejarah. Ya, bahwa ada pada zaman dulu yang namanya monster tahun, monster Nian, yang kemudian kalah kalau kita pakai pakaian merah. Nah, pakaian merah itu lambang sukacita, ya, wah ceria, ya, mereka menyala, semangat. Kalau kita pakai merah, lalu kita bunyikan petasan supaya apa? Semangat, ya. Maka Nian akan pergi dan kita semangat memasuki tahun yang baru. Ini berbicara tentang pengharapan. Sayangnya,
Nenek moyang kita, mereka meletakkan pengharapan memasuki tahun baru pada simbol-simbol yang tidak punya kuasa sama sekali. Mau pakai pakaian merah, hijau, kuning, biru, bahkan hitam sekalipun. Ya, kalau namanya diberkati Tuhan, hidupnya akan bahagia. Namanya nggak diberkati Tuhan, hidupnya juga akan menderita dan penuh dengan pergumulan. Betul? Bukan masalah pakaiannya warna apa. Bukan masalah di rumah digantung yang namanya wah aksesori hiasan warnanya apa, meriah atau tidak. Bahkan bukan masalah ada petasan atau tidak. Ya, yang namanya marabaya dan malapetaka yang beneran dikasih petasan nggak takut. Malah petasan malah bisa jadi marabaya dan bencana, meledak, kena tangannya terbakar, masuk rumah terbakar, wah malah kacau. Jadi secara petasan nggak bisa mengusir yang namanya kekhawatiran kita. Petasan nggak bisa mengusir yang namanya mara bahaya. Warna merah ya memang memberikan sukacita sementara. Kita senang, kita ramai, lalu makan bersama di dalam perayaan Imlek. Namun sekali lagi itu hanyalah sebuah sukacita yang penting untuk sesaat. Supaya mereka memulai tahun baru dengan semangat. Namun tidak membawa hasil apapun juga. Namun Paulus pada hari ini ya berkata kepada jemaat Roma, dan hari ini firman Tuhan berbicara kepada setiap Anda dan saya bahwa kalau kita memasuki sebuah tahun yang baru, engkau punya sebuah pengharapan. Dan pengharapan ini bukan didasarkan pada simbol-simbol atau lambang-lambang yang tidak ada manfaatnya, tidak punya kuasa. Namun kita punya pengharapan diletakkan pertama kepada Allah. Allah ini saudara-saudara di dalam bahasa Yunani Theos, artinya adalah sang penguasa, sang majikan yang memiliki dan menguasakan seluruh alam ini. Di dalam bahasa Ibrani menggunakan kata El, dan El Shaddai berbicara tentang Allah sang penguasa langit dan bumi. Maka kemudian kita bersyukur karena Allah sang penguasa langit dan bumi adalah Allah yang Anda kenal dan saya kenal. Banyak orang nggak mengenal akan Allah yang benar dan Allah yang hidup. Namun Anda dan saya mengenal Allah yang benar dan Allah yang hidup. Allah penguasa akan alam semesta. Allah yang menguasai akan sejarah ini. Allah yang memegang akan kehidupan kita. Dan Allah yang memegang kehidupan akan sejarah daripada bangsa kita. Jadi saudara-saudara adalah bersyukur ketika Paulus mengatakan, kalau engkau ingin berharap, jangan berharap pada perkara-perkara simbol-simbol duniawi yang tidak mengandung kuasa sama sekali. Namun berharaplah kepada Allah, sang sumber pengharapan. Saudara, pengharapan itu sesuatu yang menuju kepada apa yang kita inginkan. Namun ada sumbernya. Dan sumber daripada pengharapan kita haruslah Allah sendiri. Dan betapa beruntungnya Anda dan saya. Karena kita mengenal Allah. Dan Allah mengenal engkau. Dan Allah adalah sumber pengharapan. Masuki tahun yang mendatang. Biarlah kita semangat. Biarlah kita tetap sukacita. Sekali lagi, bukan karena simbol-simbol yang ada. Baik untuk dilakukan, baik. Namun tidak bisa menjadi sumber atau landasan atau dasar daripada pengharapan kita. Ya. Banyak orang selesai Imlek lalu kemudian ditagih hutang, saudara-saudara. Apa artinya? Kalau mereka saudara-saudara bersandar kepada simbol-simbol saja tidak ada gunanya. Namun orang yang berharap kepada Tuhan, Tuhan selalu punya cara untuk boleh memberikan bahagia di hati kita, saudara-saudara. Dan bukan hanya Allah sebagai sumber pengharapan, bahkan dikatakan bahwa kuasa Roh Kudus akan memberikan kita berlimpah-limpah dalam pengharapan, saudara-saudara, berlimpah-limpah dalam pengharapan. Nah, kita mengakungsi facoy ya, facoy itu adalah rezeki, facoy itu rezeki yang berlimpah-limpah. Wah, saudara-saudara, rupanya firman Tuhan mengatakan kita memang boleh memiliki berlimpah-limpah, tapi berlimpah-limpah pengharapan. Apa yang Anda harapkan untuk tahun mendatang? Saudara-saudara, Anda boleh berharap sesuatu yang baik dalam hidup Anda bersama dengan Tuhan sang sumber pengharapan, dan karena kuasa Roh Kudus yang memampukan kita, saudara-saudara, untuk terus dengan semangat mengejar akan setiap pengharapan-pengharapan yang ada di dalam hati kita ini, saudara-saudara. Ya, mari saudara-saudara kembali kita berbicara tentang yang namanya tadi saya cerita kongsi facoy ya, yang namanya kongsi itu selamat atau kiranya ya, kongsi facoy ya, kiranya kiranya berkat ya, kiranya rezeki
Ya, kongsi facoy, berlimpah-limpah, kiranya rezeki berlimpah-limpah datang kepada kita. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ya, apakah memang bahwa rezeki itu ya adalah sesuatu hal yang paling penting dalam kehidupan kita? Coba kita pikirkan, saudara. Memang ya kita berkata uang bukan segalanya. Namun memang saudara-saudara segalanya banyak hal ya memang perlu uang untuk mendapatkannya. Tapi tetap uang itu bukan segalanya. Ya, saudara kalau Anda mengenal aksara Mandarin, saudara-saudara, aksara Chinese, Anda akan mendapatkan sebuah gambaran yang indah. Ya berkenaan dengan konsep berkat ya yang dimiliki oleh orang Tionghoa ya. Konsep berkat ya. Berkat itu saudara-saudara ya menggunakan kata fu ya. Fu itu saudara-saudara atau kalau dialek Kuantung mengatakannya fa ya, kongsi facoy itu Kuantung saudara-saudara. Bagaimana fu itu saudara-saudara berbicara tentang berkat. Nah, orang Tionghoa kalau menulis sesuatu dia pakai gambar. Ya, dia pakai gambar. Ya, jadi kalau mau ngomong bicara tentang perempuan, ya dia gambar perempuan. Ya, bayi dia gambar bayi. Ya, gunung, dia gambar gunung. Lalu gambaran itu disederhanakan menjadi aksara Mandarin. Nah, kadang-kadang beberapa gambar digabungkan untuk mendapatkan sebuah pengertian yang baru. Fu atau berkat, saudara-saudara, itu terdiri dari 4 gambar. Ya, kata fu itu terdiri dari 4 gambar. Gambar pertama adalah gambar Tien. Gambar kedua adalah gambar 1, I. Gambar kedua adalah gambar mulut. Ya, kou itu mulut atau orang juga bisa, dan gambar yang ketiga adalah gambar sawah. Jadi kalau orang berbicara tentang fu ya, tentang berkat ya, maka mereka kalau tulis fu atau berkat adalah Allah, lalu 1 mulut sawah. Apa artinya? Di dalam konsep orang Tionghoa, saudara-saudara, orang yang dapat berkat adalah kalau 1 orang atau 1 mulut bisa punya sawah dan di sana ada Tuhan yang menyertai dan memberkatinya. Saya ulangi saudara-saudara ya. Fu atau berkat yang sejati di dalam konsep orang Tionghoa, saudara-saudara, adalah ketika seseorang memiliki sawah ladang dan ada Tuhan di sana. Menariknya saudara-saudara, kalau Tuhannya dibuang, ya gambar Tuhannya dibuang, lalu diganti gambar rumah. Rumah itu gambarnya gini ya, atap saudara-saudara ya. Jadi 1 orang ada sawah, di atasnya ada rumah. Ya, jadi 1 orang yang pegang sawah tanah dalam 1 rumah. Itu diterjemahkannya adalah kekayaan. Ya, kaya itu apa? Kaya adalah kalau 1 rumah orangnya punya banyak sawah tapi tanpa Tuhan. Rupanya orang Tionghoa menyadari kaya bisa tanpa Tuhan. Tapi kaya tanpa Tuhan justru akan membawa bencana dan malapetaka. Berapa banyak orang di dalam kekayaannya justru pikirannya macam-macam. Dulu nggak pernah berpikir tentang dosa dan pencobaan. Begitu punya uang, langsung pengen lakukan banyak hal yang membuat mereka malah jatuh dalam dosa dan pencobaan. Uang itu saudara-saudara kalau tanpa Tuhan menjadi berbahaya. Maka kaya tidak sama dengan berkat. Ya. Hanya orang yang punya Tuhan yang semua kekayaannya menjadi berkat dalam kehidupannya. Orang yang tanpa Tuhan bisa kaya, tapi kekayaannya tidak mendatangkan berkat dalam hidupnya. Bahkan kekayaan itu seringkali akan memperbudak dia, seringkali akan memperhamba dia. Saudara-saudara, tadi saya katakan tulisan Mandarin fu berkat itu saudara-saudara adalah Tuhan, 1 mulut dan sawah. Nah, saudara-saudara, kalau kata gambar atau gambar Tuhannya dibuang, jadi cuma tinggal 1 dan mulut dan sawah. Aksara sekarang tidak punya arti, saudara. Ya, tapi di dalam aksara Tionghoa zaman dulu itu ada artinya. Artinya adalah dipaksa. Ya, kata dipaksa ini ya, pi saudara-saudara, itu biasanya dikaitkan dengan orang yang jadi budak dan dipaksa kerja keras. Atau saudara-saudara dikaitkan dengan orang yang hutang besar lalu dikejar-kejar sama penagih hutang. Jadi 1 orang dengan sawah
Gambarannya bukannya orang yang diberkati, tapi orang yang kerja paksa, dia dianiaya, dia dipaksa untuk kerja, dipaksa untuk bayar hutang. Saudara-saudara, orang Tionghoa zaman dulu, mereka memiliki sebuah kebijaksanaan yang luar biasa. Hidupmu cuma kejar sawah, hidupmu cuma kejar berkat. Yang terjadi bukannya kamu mengalami akan damai dan sukacita. Yang terjadi justru kamu akan hidupmu kayak dipaksa. Dipaksa kerja, nggak ada sukacitanya. Ya, dipaksa untuk keluar pagi, lalu dipaksa pulangnya malam. Ya mau ketemu sama keluarga nggak bisa karena dipaksa harus kerja lagi. Hidup kita menderita. Udah capek, letih, loyo, tetap dipaksa untuk kerja. Hanya ketika kita bersama dengan Tuhan, ya, maka kita bisa mendapatkan rezeki kita plus yang kemudian menjadi berkat. Orang kalau kejar rezeki saja, ya, malah hidupnya susah, rasa dipaksa ini, dipaksa itu, dipaksa itu. Namun kalau memiliki Tuhan, kita akan melakukan semua hal dengan bahagia. Makanya firman Tuhan mengatakan dengan indah sekali, dikatakan semoga Allah sumber pengharapan, ya, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Saudara-saudara, orang yang bersama dengan Tuhan memasuki akan hari-hari hidupnya, dia akan punya sukacita. Ya, kali yang paling penting bukan rezekinya. Yang paling penting adalah Tuhan ada di rumah kita atau tidak. Tuhan ada di hati kita atau tidak. Tuhan menyertai hidup kita atau tidak. Yang paling penting, saudara-saudara, adalah apakah Tuhan menjadi pegangan kita. Karena kalau Tuhan bersama dengan kita, maka itu datang. Maka berkat itu datang. Dan kita punya sukacita. Maka berbeda, saudara-saudara, orang yang merayakan Imlek bersama dengan Tuhan Yesus. Karena sukacitanya, dia memiliki sukacita sejati. Ya, bersukacita karena hidupnya dijaga dan dipelihara Tuhan. Bahkan kita melakukan apapun juga Tuhan tetap setia dalam hidup kita. Tuhan itu tetap selamanya baik. Dia selalu memperhatikan kita. Dan kelak nanti kita akan berjumpa dengan Tuhan di surga yang mulia. Dalam sebuah kepastian kita akan mengalami akan kebahagiaan surga. Sungguh sukacita orang-orang yang mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan adalah sukacita yang sejati. Dan dikatakan saudara-saudara mengalaminya namanya damai sejahtera. Damai sejahtera di dalam konsep Yunani itu bicara damai dalam artian semuanya aman, tenang, nggak ada masalah. Agak mirip sebenarnya dengan konsep orang Tionghoa. Ping An namanya, artinya adalah semuanya tenang, nggak ada masalah, nggak ada gejolak. Namun di dalam bahasa Ibrani, damai sejahtera itu menggunakan kata shalom yang artinya adalah well-being. Well-being artinya adalah hidupnya betul-betul seluruhnya mengalami akan kemurahan Tuhan. Tubuh, jiwa, roh kita. Ya, seluruh kebutuhan kita mengalami yang namanya kepenuhan daripada Tuhan. Namanya well-being, hidup yang aman, yang nyaman, dan yang meliputi bukan sekedar semuanya baik-baik saja, tapi segala sesuatu saudara-saudara baik. Hubungan-hubungan yang ada, pun juga rezeki kita, pun juga kesehatan kita. Intinya well-being, itulah shalom di dalam konsep bangsa Ibrani. Dan Paulus berkata, Allah sang sumber pengharapan akan memenuhi kamu dengan sukacita dan shalom. Anda mengalami shalom yang daripada Tuhan. Sekali lagi saudara-saudara, orang-orang Tionghoa itu demikian mengharapkan yang namanya rezeki dan berkat. Sampai mereka saudara-saudara ya punya banyak simbol-simbol untuk bisa memancing yang namanya berkat. Anda pasti tahu saudara-saudara ya, kalau kemudian waktunya masa-masa Imlek itu biasanya ada satu saudara-saudara ya, artinya apa? Supaya umur panjang. Apalagi ikan, ya, ikan tuh artinya adalah berlebih. Ya, tadi sempat saya singgung, nian yoi, ada sebuah lukisan biasanya kita pasang di dinding, ya, lukisan ikan mas koi, ya, ada 9 biasanya, ya, lalu kemudian harus diletakkan dengan cara tertentu sehingga ada yang masuk, ada yang keluar, tapi harus lebih banyak yang masuk. Artinya adalah tiap tahun ada kelebihan berkat, ada yang bisa ditabung, ada yang bisa dipakai buat senang-senang, nian yoi, ya, namanya adalah tadi punya berkat, ada ikan, ada apa lagi? Ya, biasanya orang di Indonesia
ada Sri Kaya. Ya, kenapa? Ingat kata kayanya. Wah, Sri Kaya gitu kan ya. Ada apa lagi saudara-saudara ya? Ada yang namanya misalnya adalah mana dia ya? Nih ya. Misalnya ada yang namanya Sri Rezeki. Wah ya, dipasang itu daunnya saudara. Bea dapat rezeki ya. Ya ada Sri Utami ya, ini ibu kita saudara-saudara ya, yang menyertai kita bagi kita sukacita ya. Sari saudara-saudara, kata-kata, kalimat-kalimat atau simbol-simbolnya memberikan kita rasa well-being yang namanya rasa rezeki. Ya kalau keluar saudara-saudara ketemu sama saudara, hidangan yang biasa diberikan adalah jeruk. Kenapa jeruk? Jeruk itu ya warnanya kuning dan bentuknya mirip dengan logam emas tempo dulunya dipakai buat alat tukar menukar. Jadi dikasih jeruk sama dengan simbol ngasih emas. Wah, emas lantakan yang gede gitu ya. Wah, 1 gram ya. Wah, tuh, nih saya kasih jeruk, simbol memberikan rezeki. Ya dikasih apel. Ya, apel itu pingkwok, saudara-saudara, bahasa Mandarinnya artinya apa? Persamaan bunyi dengan ping'an, biar damai ya. Damai hati kita, dapat rezeki, dapat umur panjang, dapat kelebihan rezeki. Wah, semuanya simbol. Baik, sekali lagi, sebagai sebuah simbol, namun tidak ada kuasanya. Hanya ketika kita bersama dengan Tuhan, Allah sumber pengharapan dan kuasa rohnya, maka kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Dan dikatakan saudara-saudara, Allah sumber pengharapan inilah yang akan memenuhi kita dengan sukacita. Berikan senyum yang paling indah saudara-saudara kepada orang di dalam keluarga Anda, sukacita dan ping'an, damai, sejahtera, shalom, well-being itu. Saudara-saudara, bagaimana kita bisa menerima akan semua yang namanya sukacita dan shalom, dan kita penuh dengan pengharapan. Firman Tuhan melanjutkan, dalam iman kamu. Anda harus punya iman, saudara. Segala yang tadi saya katakan Allah sebagai sumber pengharapan. Kalau Anda nggak memiliki iman kepada Allah sumber pengharapan, ini hanya sekedar pengetahuan. Allah yang akan memenuhi dalam segala sukacita. Itu adalah janji yang amin. Namun kalau Anda nggak punya iman kepada Allah yang akan memberikan sukacita, itu hanya sekedar janji dan tidak akan Anda miliki dan alami. Allah adalah Allah yang memberikan shalom, berkat yang sejati, well-being. Yes, amin. Namun sekali lagi kalau engkau tidak memiliki iman, maka itu hanyalah sebuah kata-kata yang indah, namun tidak akan membuat hidup Anda menjadi indah. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan sekali lagi mengatakan dalam iman kamu. Iman itu saudara-saudara, seperti kita sedang memegang akan sebuah kata-kata atau janji Tuhan, adalah firman Tuhan. Kita pegang dan kita percayai. Tuhan, saya percaya Engkaulah sumber pengharapan saya. Tuhan, saya percaya bersama Engkau saya akan mengalami sukacita di hari-hari mendatang ini. Tuhan, saya percaya bersama Engkau maka hidup saya ke depan adalah shalom semata-mata. Saudara-saudara, engkau harus percaya. Jangan sampai ada satu pemikiran bahwa hidup kita ke depan akan susah, sulit, segala macam. Engkau harus percaya kepada Tuhan. Dan katakan, Tuhan, saya percaya, saya punya pengharapan saya kuat. Saya berlimpah-limpah dalam pengharapan karena kuasa Roh Kudus. Saya percaya bahwa saya akan melihat sukacita. Anda lihat anak-anak Anda, katakan saya bersukacita dengan mereka. Anda lihat pekerjaan Anda, katakan saya bersukacita dengan keadaan saya. Anda melihat akan kesehatan Anda, saya bersukacita dengan segala yang saya miliki ini, dengan kesehatan saya. Dan percaya shalom Tuhan sedang dikerjakan di dalam kehidupan kita. Dalam iman, saudara. Dalam iman. Terakhir, sebelum kita menutup akan perenungan kita hari ini. Saudara, Imlek adalah masa yang paling ditunggu oleh anak-anak kita dan kebanyakan orang tua, ya, khususnya yang sudah memiliki anak, saudara-saudara yang sudah menikah, ya, apalagi atau yang sudah bekerja, tentu adalah hari yang menyenangkan karena tidak jarang orang tua pun juga mendapatkan angpau, ya, yang sudah usia sudah punya cucu, biasanya kita juga sudah dapat angpau, saudara-saudara, ya. Jadi saudara-saudara, saya ingin mengingatkan tentang apa artinya angpau, ya.
angpau bungkusan atau sampul sampul merah, saudara-saudara, itu berbicara tentang apa? Yang penting apanya? Yang penting bukan sampulnya warna merah, kuning, hijau, betul? Yang penting apa? Isinya, betul. Tapi isi yang dimaksud bukan isinya berapa rupiah yang kita dapatkan. Tapi angpau adalah sebuah bentuk sebenarnya doa berkat. Ya, kalau orang tua memberikan kepada anaknya, saudara-saudara, maka setiap anak akan kasih painien. Ya, painien itu adalah hormat, saudara-saudara, salam hormat kepada orang tuanya. Ya, dia akan painien, ya, menyatakan bahwa dia menghormati sebagai orang tua, saudara-saudara. Lalu kemudian kita kasih doa restu buat anak kita dalam bentuk angpau. Angpau itu adalah bentuk doa restu kita, berkat kita salurkan kepada anak-anak cucu kita. Nah, Bapak Ibu, kalau nanti kasih angpau kepada anak cucu, khususnya anak ya, kalau anaknya sudah, khususnya cucu maksud saya, kalau anaknya sudah besar, malah mungkin kita yang terima angpau ya. Tapi kalau kasih cucu, saudara-saudara, ada baiknya Anda bicara sesuatu kepada mereka. Ya, ketika mereka kasih apa namanya ini painien, saudara-saudara ya, ingatkan mereka painien itu harus di atas, jangan di bawah ya. Ya, gambarannya begini, saudara-saudara ya, saya mau ajarin lagi ya. Tangan yang aktif ditutup dengan tangan yang pasif ya. Tangan aktif saya kanan ya, maka tangan kanan, tangan yang ditutup dengan tangan yang yin, tangan yang apa lembut ya, tangan yang apa dingin ya. Kalau gini nantang, saudara-saudara, ngajak perang. Kalau gini berarti ngajak damai ya. Ini lambang, tentu lambang itu kalau salah ya sudah nggak apa-apa, tapi kalau dilakukan dengan baik tentu akan jadi punya makna. Kalau enggak ya nggak punya makna jadinya ya. Kita kasih model semacam ini, saudara-saudara. Kalau Anda hormat, kalau anak cucu Anda hormat kepada Anda, ajarin, jangan di sini ya, karena ini di level mulut adalah setara, saudara-saudara ya. Maka buat orang tua harus di atas mulut ya. Kalau orang tua balas kepada anak boleh di dada. Ya, artinya adalah apa? Kita menjunjung orang tua, kita menghormati akan orang tua. Dan ketika mereka memberikan penghormatan, saudara-saudara, ya orang tua itu wakil Tuhan, saudara. Di dalam konsep Tionghoa, ya mereka bahkan tidak bisa mengerti tentang Allah, dan mereka menganggap orang tua adalah wakilnya Tuhan. Ya, ada banyak kisah, saudara-saudara, dan pengajaran yang penting. Ya, yang namanya air harus ingat sumbernya. Yang namanya manusia, anak-anak harus ingat sumber hidupnya. Sumber hidupnya dari mana? Dari orang tua yang melahirkan. Maka harus hormat sama orang tua. Ajar sama anak-anak kita, saudara-saudara ya. Firman Tuhan mengatakan, perintah pertama sampai perintah keempat daripada 10 perintah Allah mengatur hubungan dengan Allah. Perintah ke-6 sampai ke-10 mengatur hubungan dengan sesama. Dan diantaranya itu adalah perintah kelima yang menjadi sebuah simbol bahwa manusia, saudara-saudara, harus menghormati akan orang tuanya sebagai wakil daripada Allah untuk belajar akan otoritas, belajar akan menghormati yang lebih tua. Ya, dan selesai Anda sampaikan itu, lalu Anda berikan, sekarang saya sebagai popo, sebagai kungkung, saya mau kasih berkat. Jangan langsung dikasih angpaunya, boleh. Ya, pegang anak Anda dulu, saudara-saudara, atau cucu Anda khususnya, doakan dulu. Ya, selesai didoakan, baru kemudian kasih angpaunya. Ya, ingat ya, didoakan dulu. Ya, didoakan dulu sebagai melepas berkat dan ajar mereka dari kecil. Ya, popo, kungkung. Ya, bisa sampai semacam ini semuanya karena anugerah Tuhan. Kamu kecil-kecil sudah berani ngelawan Tuhan, bagaimana hidupmu nanti? Sejak kecil kamu harus takut akan Tuhan. Ingat Allah sumber pengharapan kita. Kuasa Roh Kudus ya, colanya memampukan kita. Ya, kamu harus punya iman. Ajar sama anak kita. Kamu harus punya iman. Ajar sama cucu kita. Jangan lepaskan iman. Ya, popo kungkung semacam ini sekarang karena punya iman. Kamu harus punya iman kepada Tuhan. Lalu ajak dia doa. Doakan anak kita. Selesai didoakan anak kita, baru dikasih angpaunya. Kalau mereka nggak sabar, nggak usah dikasih angpau. Serius. Ya, malah nanti mereka belajar mata duitan. Ingat, rezeki tanpa Tuhan bawa sengsara, bawa celaka. Kejar yang namanya rezeki malah dipaksa. Hidupnya terpaksa, hidupnya dianiaya. Ya, maka jangan ajar anak kita cari rezeki. Ajar mereka untuk membawa Tuhan di dalam hidupnya. Maka rezeki akan menjadi berkat. Jadi ajar sama anak kita. Ya, saya kungkung popo saya siapkan angpau. Ya, tapi yang paling penting adalah ini mengingatkan akan berkat Tuhan. Dan sekarang popo kungkung mau memberkati kamu dulu. Yuk kita berdoa.
Selesai didoakan dengan sikap yang baik, mereka berdoa. Baru kemudian angpaonya diberikan. Maka pada Imlek tahun ini Anda bukan hanya cuma bagi-bagi duit, tapi Anda sedang mewariskan iman kepada anak dan khususnya cucu Anda. Tuhan memberkati Anda semuanya. Mari kita datang kepada Tuhan sekali lagi di dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan. Karena kami boleh hidup bersama dengan orang-orang yang kami kasih dan yang mengasihi kami. Kami ingin menjadi sebuah teladan di dalam iman kami, yang berharap kepada Engkau dalam segala perkara. Tantangan persoalan kami banyak, namun karena kami berharap kepada Engkau, harapan kami tidak pernah sia-sia. Kami memiliki sukacita dan kami memiliki shalom atau damai sejahtera itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk kami boleh membagikan dan mewariskan iman di dalam Tuhan Yesus kepada anak cucu kami. Ini doa dan permohonan kami ya Tuhan, pakai kami menjadi saluran berkat sebagai teladan iman bagi keluarga kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin.